Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ratu Balqis istri Nabi Sulaiman adalah keturunan jin. Perlu diketahui, Ratu Balqis adalah seorang ratu yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi bukti sejarah bahwa perempuan juga bisa memimpin sebuah negeri. Ratu Balqis merupakan sosok yang cerdas, hal ini dibuktikan dengan keputusan-keputusan yang beliau ambil, lebih-lebih ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman. Kala itu Ratu Balqis tidak terpancing begitu saja, melainkan beliau mempertimbangkannya dengan sangat matang. Kisah ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Naml ayat 29-32. Dari ayat-ayat tersebut, tampak jelas betapa dalamnya pemikiran Ratu Balqis, betapa besar usahanya untuk mengungkapkan apa yang belum ia ketahui tentang Nabi Sulaiman sehingga ia mengadakan musyawarah dengan para pembesar di kerajaannya untuk meminta pandangan dan pendapat dari mereka. Namun selain itu, ada yang lebih menarik dari ratu ini. Diriwayatkan, bahwasanya Ratu Balqis adalah putri dari pasangan manusia dan jin. Dalam kitab Durrul Mansur tafsiran surat An-Naml ayat 23 dijelaskan. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad pernah berkata, bahwa salah satu orang tua Ratu Balqis adalah jin. Sedangkan riwayat dari Mujahid berkata, bahwa Ratu Balqis ibundanya adalah seorang jin. Dikisahkan, ayah Ratu Balqis adalah seorang raja besar dan ia tidak mau menikah dengan orang Yaman. Kemudian, dia menikah dengan jin yang bernama Royhanah binti Saison. Kemudian dari perkawinannya itu lahirlah seorang perempuan yang bernama Talqomah yaitu Ratu Balqis yang akhirnya menjadi istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Cerita-cerita ini didasarkan pada teks-teks kuno, namun tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Namun menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, bahwa hadis yang menjelaskan tentang orang tua Ratu Balqis adalah seorang jin adalah hadis doif atau lemah. Bahkan banyak para ulama yang menentang pernikahan manusia dengan jin dan menilai hubungan tersebut tidak rasional. Perlu diketahui, kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman merupakan kisah populer yang terdapat dalam Quran Surah An-Naml. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud yang memiliki banyak kisah menakjubkan. Beliau dikaruniai Allah dengan kerajaan terkuat di dunia hingga dapat menundukkan hewan, angin dan jin. Ketika mengemban risalah kenabian, Nabi Sulaiman juga pernah berhasil menundukkan kerajaan Sabah yang dipimpin Ratu Balqis binti Syarahil. Sebelum beriman, Ratu Balqis dan kaumnya menyembah matahari dan bintang-bintang. Berikut kisah tunduknya Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Dikisahkan, dahulu ketika Nabi Sulaiman mengetahui tentang kerajaan Sabah, Nabi Sulaiman lantas mengirim surat berisi nasihat supaya Ratu Balqis menyembah Allah yang Maha Esa. Surat itu dibawa burung hut-hut dan diterima sendiri oleh Ratu Balqis. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis mengirim utusannya berikut hadiah kepada Nabi Sulaiman. Namun, Nabi Sulaiman tidak berkenan menerima hadiah itu. Mengetahui hal itu, Ratu Balqis lantas berniat untuk bertemu sendiri dengan Nabi Sulaiman. Keinginan Ratu Balqis itu diketahui Nabi Sulaiman terlebih dulu dan beliau memerintahkan tentaranya dari kalangan manusia, hewan, dan jin untuk membuat persiapan menyambut kedatangan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya supaya membawa singgasana Ratu Balqis ke istananya dalam waktu sekejap saja. Kisah ini sebagaimana diabadikan dalam Quran Surat An-Naml ayat 38-40. Ajaibnya, istana Ratu Balqis itu bisa dipindahkan dalam waktu yang sangat singkat. Ketika tiba di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis lalu dipersilakan masuk ke istana Nabi Sulaiman. Ketika berjalan di istana itu, Ratu Balqis terkejut karena mengira ada air di lantai istana Nabi Sulaiman. Sehingga ia menyingkap kainnya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Sesungguhnya, ini adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Ratu Balqis lalu terkagum dengan keindahan istana Nabi Sulaiman. Ia juga terkagum dengan mukjizat Nabi Sulaiman yang mampu memindahkan istananya dalam waktu singkat. Mengetahui keajaiban itu, berkatalah Ratu Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman dan kepada Allah Tuhan semesta alam." Peristiwa itu lantas membuat Ratu Balqis merasa malu dan menyadari kelemahannya. Ia pun memohon ampun atas kehilafannya selama ini. Akhirnya, Ratu Balqis memeluk agama Islam dan menjadi istri Nabi Sulaiman. Namun, Ratu Balqis meminta izin agar tetap diizinkan tinggal di istananya untuk memimpin kerajaannya Sabah kembali. Ratu Balqis adalah pemimpin kerajaan Sabah yang sekarang terletak di Yaman, tepatnya barat daya semenanjung Arab. Konon, kerajaan Sabah sendiri berdiri sejak tahun 2000 sebelum Masehi hingga abad ke-8 sebelum Masehi. Rakyatnya bukanlah penyembah Allah, melainkan menyembah berhala dan matahari. Namun ketika Ratu Balqis tunduk dan masuk Islam di bawah Nabi Sulaiman, Ratu Balqis lantas menyebarkan ajaran Allah dan Nabi Sulaiman kepada rakyatnya. Inilah daftar mukjizat Nabi Sulaiman yang sangat luar biasa. Dikisahkan, dahulu Nabi Sulaiman dikaruniai banyak sekali mukjizat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat yang pertama, yaitu bisa mengetahui bahasa hewan dan semut. Hal ini sebagaimana kisah dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 8. Mukjizat yang kedua, yaitu bisa menguasai dan menaklukkan bangsa jin. Nabi Sulaiman juga bisa memerintahkan bangsa jin dengan mudah.
Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam Quran Surat An-Naml ayat 17. Mukjizat yang ketiga, yaitu memiliki cincin ajaib. Dengan menggunakan cincin ini, Nabi Sulaiman bisa memerintahkan semua bangsa jin dan manusia. Mukjizat yang keempat, yaitu bisa menaklukkan angin. Nabi Sulaiman dapat pergi kemana saja dengan permadaninya karena ia telah menaklukkan angin seperti yang tertuang dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Selain itu, Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa warisan kekayaan Nabi Daud. Bahkan, Allah menambahkan kekayaan tersebut sehingga Nabi Sulaiman menjadi nabi yang paling kaya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Quran Surat An-Naml ayat 15. Nabi Sulaiman juga memiliki istana yang sangat megah dan penuh emas hingga berlian. Istana itu dibangun tidak hanya oleh manusia, namun juga binatang dan jin yang ditundukkan Allah untuk Nabi Sulaiman. Tak hanya memiliki kekayaan yang berlimpah, Allah juga mengabulkan doa Nabi Sulaiman agar kekayaannya tidak memiliki tandingan. Doa Nabi Sulaiman meminta untuk kekayaan kepada Allah ini tertuang dalam Quran Surat Sot ayat 35.